mereka coba merendah-rendahkan kita dengan mengatakan kita ini bangsa babu, dan merendah-rendahkan kita dengan mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa babu. Namun, mereka justru meminjam kosakata-kosakata yang mereka katakan bahasa babu itu dimasukkan di dalam kamus mereka. Berarti apa? Mereka lebih rendah ketimbang babu dong ya? Ayo, logika. Kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Ini jelas-jelas usaha pengerdilan bahasa Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1928. Ini juga secara resmi sebuah sikap yang tidak menghormati konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itulah reaksi Pak Supriyadi yang cukup keras terhadap perilaku Malaysia yang suka mencuri kosakata bahasa Indonesia. Setelah mencuri kosakata, kemudian mereka berusaha memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Jadi, intinya, kaum Melayu Malaysia ingin membesarkan bahasa Melayu Malaysia dan mengerdilkan bahasa Indonesia. Kaum Melayu palsu Malaides juga mau membesar-besarkan kaum Melayu palsu Malaysia, sekaligus berusaha mengerdilkan bangsa Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan halusinasi mereka atau dongeng mereka mengenai alam Melayu. Kita tahu, selama ini kaum Melayu negeri Kasino melakukan segala cara untuk melaksanakan niat buruknya terhadap Indonesia. Mula-mula mereka mencuri sebanyak-banyaknya kosakata bahasa Indonesia, lalu memasukkannya ke dalam kamus bahasa Melayu Malaysia. Mereka juga sering mengundang penutur asing bahasa Indonesia untuk mengikuti lomba pidato bahasa Melayu di Malaysia. Selain itu, mereka juga mengklaim jumlah penutur bahasa Indonesia dan menganggapnya sebagai penutur bahasa Melayu. Semua cara kotor itu dilakukan dengan sistematis selama bertahun-tahun. Selanjutnya, dengan berbagai dalih, kaum Melayu Kasino berusaha memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Propaganda ini juga dilakukan selama bertahun-tahun. Karena upaya memelayukan bahasa Indonesia tersebut gagal, kaum Melayu negeri Kasino lalu mengusulkan nama baru, yakni bahasa Melayu Nusantara. Tapi tentu saja, bangsa Indonesia menolaknya. Karena hal itu sama saja dengan mengerdilkan bahasa Indonesia, sekaligus mengecilkan bangsa Indonesia. Inilah salah satu tokoh Malaysia yang mengusulkan nama baru tersebut. Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang, dia dah cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia. Mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus, baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Seharusnya kaum Melayu Malaysia malu, karena semua niat jahat itu gagal total. Tapi masalahnya,
apakah kaum Melayu negeri Kasino masih punya rasa malu? Itulah problemnya. Menjadi pengkhianat Nusantara pun, mereka tak malu. Makan subsidi dari pajak judi kasino setiap hari, mereka juga tidak malu. Jadi, mungkin saja mereka juga sudah tidak punya rasa malu lagi. Selanjutnya marilah kita simak pemaparan Pak Supriyadi mengenai pencurian kosakata bahasa Indonesia. Mereka coba merendah-rendahkan kita dengan mengatakan kita ini bangsa babu, dan merendah-rendahkan kita dengan mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa babu. Namun, mereka justru meminjam kosakata-kosakata yang mereka katakan bahasa babu itu dimasukkan di dalam kamus mereka. Berarti apa? Mereka lebih rendah ketimbang babu dong ya? Ayo, logika. Alasan pertama, mengapa saya berhenti mengucapkan kamus bahasa Melayu Malaysia. Kosakata-kosakata yang ada di dalam kamus ini terlalu banyak kosakata-kosakata pinjaman dari Indonesia Belanda, dari Jawa, dari Minang, dari Jakarta, dan unsur-unsur keindonesiaan lainnya terdapat di dalam kamus ini. Kamus ini kehilangan legitimasi keasliannya sebagai kamus bahasa Melayu karena sudah terlalu banyak kosakata yang bukan kosakata asli bahasa Melayu. Bagaimana Anda mau menjelaskan kosakata seperti ketimbang, sarapan, iler, basikal, motosikal itu sebagai bahasa Melayu? Itu bukan kosakata Melayu. Itu tepatnya adalah bahasa Jawa yang dimalaysiakan dan bahasa Inggris yang dimalaysiakan. Alasan kedua, mengapa saya berhenti menyebutkan kamus bahasa Melayu Malaysia? Tertulis di bagian kata pendahuluan edisi keempat tahun 2005 yang mengatakan apa? Kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik, yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara masing-masing, seperti negara Brunei Darussalam dan Indonesia. Apa sih definisi autentik itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dipercaya, asli, tulen, sah. Sekarang mari kita lihat apa definisi autentik menurut Kamus Bahasa Malaysia. Dapat dipercaya atau dijadikan pegangan, asli, benar, bukan palsu atau rekaan. Lantas apa makna autentik, asli, tulen? Jika di dalam kamus ini terdapat banyak kosakata-kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia. Lantas apa bedanya kamus ini dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Di mana nilai aslinya? Di mana nilai tulennya? Alasan ketiga, mengapa saya berhenti mengucapkan Kamus Bahasa Melayu Malaysia? Alasan ketiga ini adalah alasan yang disebut resiprokal. Hubungan sebab akibat dalam mengambil sikap. Dan ini sangat berkaitan dengan rasa nasionalisme saya, serta prinsip-prinsip dalam hidup bertetangga. Dalam hidup bertetangga, prinsip yang sederhana adalah kita saling menghargai tentang nilai-nilai yang dianut oleh tetangga kita. Dalam kehidupan bernegara juga sama. Kita saling menghormati konstitusi negara tetangga kita. Perubahan sikap saya itu juga pertama kali dipicu ketika saya membaca di bagian kata pengantar edisi kedua Kamus Bahasa Malaysia tahun 1984. Saya bacakan paragraf pertama. Dengarkan ini baik-baik. Perkembangan bahasa Melayu, buka kurung, yang merangkumi bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia begitu pesat sehingga kan segala usaha bla 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 bla.
Itu di edisi kedua tahun 1984. Di bagian pendahuluan, edisi keempat tahun 2005. Kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara masing-masing seperti Brunei Darussalam dan Indonesia. Artinya ini ingin mengatakan bahasa utama yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Melayu. Ini jelas-jelas usaha pengerdilan bahasa Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1928. Ini juga secara resmi sebuah sikap yang tidak menghormati konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apakah seperti itu sikap tetangga yang baik? Itulah pencurian kosakata bahasa Indonesia yang dilakukan oleh kaum Melayu Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.